Oke, jadi mari kita coba bahas lagi mengenai animenya dari Oshinoko. Ya, jadi ini tuh mengenai episode keempatnya itu sendiri. Spoiler ya, tentu aja video kali ini tuh sendiri bakalan jadi video spoiler. Jadi jika kalian itu tidak keberatan, yuk mari kita coba lanjutkan. Nah, jadi review untuk episode keempatnya udah keluar ya, dan menunjukkan lebih banyak footage yang akan terjadi nanti pada episode keempatnya itu sendiri. Dimana kita bakal lihat nanti bagaimana si Abiko Sensei bakal mencoba untuk ya memperbaiki hubungannya dengan Goa dan juga si Reida ya. Karena kan sebelumnya itu Abiko Sensei ini tuh marah-marah aja gitu kan kerjaannya, dan kini dia coba untuk bisa bekerja sama dengan Goa dan juga si Reida setelah dia itu melihat pertunjukan dari suatu pementasan teater dari tiket yang diberikan sama si Aqua kepada si Abiko Sensei. Dimana itu membuka mata dari Abiko Sensei bahwa ternyata penulisan naskah yang dibuat sama Goa itu cukup masuk akal ketika digunakan pada panggung dengan teknologi stack around itu sendiri. Nah, selain dari penulisan ulang naskah yang akan dibuat sama Abiko Sensei dan juga si Goa ya melalui Zoom meeting atau lebih tepatnya itu kayak Google Meet-nya mereka, dimana nantinya terciptalah sebuah naskah baru yang isinya itu benar-benar gila. Bahkan seorang Arima Kana aja itu yang udah familiar dengan yang namanya itu pernaskahan gitu kan, itu bilang kalau naskah baru ini tuh seperti naskah yang menjadi tiket menuju ke neraka bagi para pemerannya. Dimana jika ada salah satu adegan yang salah, itu semua salahnya para pemeran teater tersebut, bukan salah naskah tersebut, karena naskahnya benar-benar dibuat dengan sebegitu detail dan juga sebegitu sempurnanya sama si Abiko Sensei dan juga si Goa-san. Jadi keberhasilan dari Stack Around untuk pementasan teater Tokyo Blade nantinya itu bergantung kepada pemeran dari tiap karakter yang terlibat nantinya. Dan itu benar-benar gila sih. Bahkan di sini aku aja itu kesusahan, bukan hanya aku aja, banyak juga yang kesusahan kayak si Akane, Arima juga sih sebenarnya, tapi lebih kesusahan itu adalah si Aqua yang udah mulai tertinggal gitu kan dengan pemeran-pemeran yang lain. Bahkan si Melt aja itu udah mau mencoba mempelajari bagaimana isi dari naskah tersebut, tapi di sini Aqua tuh benar-benar nggak tahu dan benar-benar dia tuh benar-benar minus banget gitu kan, sampai pada akhirnya di sini Arima Kana itu menunjukkan bagaimana caranya melakukan acting emosional, dimana di sini si Arima Kana mengatakan kepada si Aqua, bayangkan gitu kan kalau ternyata emak lu itu meninggal ditusuk sama orang. Nah, itu adalah pengalaman yang diingatkan lagi sama si Arima Kana terhadap insiden dari Ai Hoshino itu sendiri, yang membuat Aqua ini tuh mengalami ya gangguan PTSD-nya lagi. Nah, sebenarnya Aqua itu mengalami gangguan PTSD, tapi dia tuh pura-pura sembuh agar bisa ya balik lagi ke rumah dan ketemu sama si Ruby dan juga sama Mama Miyako. Makanya si Aqua ini tuh mencoba untuk merasa dirinya tuh udah sembuh dan mencoba untuk menghadapi kenyataan dan melanjutkan aksi balas dendamnya terhadap orang yang telah membunuh Ai itu sendiri. Nah, menariknya di sini nantinya setelah dikata-katain sama si Arima Kana ya, seperti situasi di mana Aqua itu melihat ibunya sendiri itu ditusuk ataupun meninggal di depan matanya, Aqua akan mengalami kejang-kejang dan akhirnya dibawalah ke rumahnya Gotanda. Kenapa dibawa ke rumahnya sutradara Gotanda? Mungkin agar Ruby dan juga Mama Miyako tuh tidak khawatir lah terhadap kondisinya dari si Aqua itu sendiri. Nah, disinilah nantinya si Aqua ngigau dia ketemu sama Dokter Guru, di mana Dokter Guru itu memperlihatkan lagi visualisasi ketika Aqua kecil itu melihat ibunya, yaitu Mama Ai ya, meninggal tepat di depan matanya, dan Aqua saat itu tidak bisa berbuat apa-apa, nggak bisa nolong dan hanya bisa melihat kematian Ai itu datang. Nah, di sini bayangan dari Dokter Guru itu sendiri tuh menyalahkan semua itu kepada si Aqua, mencoba untuk mengingatkan kembali Aqua bahwa dia itu nggak pantas yang namanya itu main cinta-cintaan gitu kan, nggak pantas yang namanya itu dekat sama Arima Kana ataupun Akane Kurokawa. Yang Aqua harus lakukan saat ini itu adalah mencari siapa dalang pembunuhan dari Ai Hoshino itu sendiri, yang sampai sekarang Aqua tuh masih belum tahu siapa orang yang terlibat dengan kematian Ai itu sendiri. Dan karena itulah Aqua ngigau ya dan nyebut-nyebut nama Ai, dan akhirnya di sini Akane yang menemani si Aqua di rumahnya sutradara Gotanda menyadari kalau ternyata Aqua adalah anak dari si mega bintang idol papan atas Ai Hoshino. Setelah deduksinya dari si Akane itu menyatakan kalau Aqua dan Ruby itu punya keterikatan khusus dengan sosok dari Ai Hoshino itu sendiri.
Ya, seperti Aqua dan juga Ruby itu berada di satu manajemen agensinya dari agensi yang dulu itu sempat juga menangani si Ai Hoshino gitu kan, dan juga si Ruby bahkan Aqua juga terlalu tergila-gila dengan Ai Hoshino sendiri. Yang awalnya si Akane itu kira bahwa Aqua tuh suka sama cewek kayak si Ai, tapi ternyata dia itu mengingat ibunya gitu kan, sesuatu yang lebih emosional daripada pandangan seorang pria terhadap wanita, tapi lebih kayak seorang anak kepada ibunya itu sendiri. Dan di sini akhirnya Akane mencoba untuk menerima keadaannya dari si Aqua, dan nantinya si Aqua bakalan cerita lah mengenai tujuannya, mengenai siapa dirinya, mengenai apa yang ingin dia lakukan di industri hiburan tersebut. Dan akhirnya Akane memutuskan untuk setuju dengan apa yang akan Aqua lakukan dan selalu berada di pihaknya si Aqua. Dan ini udah mulai ceritanya udah mulai serius lagi nih, karena udah mulai panas-panas lagi nih ya. Konflik pertama mengenai naskah baru juga udah selesai, dan kini masuk ke proses bagaimana para karakter-karakter ataupun pemeran-pemeran dari pementasan teater nanti bakalan mencoba memahami isi dari naskah tersebut, dan Aqua bakalan belajar yang namanya itu cara acting emosional. Bahkan setelah melakukan gladi resik, Aqua dan juga Akane itu pulang ke rumahnya saudara Kotanda untuk latihan bagaimana caranya melakukan acting emosional, yang juga menjadi metode untuk penyembuhan dari PTSD-nya si Aqua, dan juga agar mereka itu bisa mencuri perhatian para penonton dan mengalahkan timnya dari si Arima Kana bareng si Himekawa dan juga Mel tentunya. Dan semua itu nanti bakalan hadir lagi ya pada episode keempat dari animenya Oshinoko itu sendiri untuk musim keduanya, yang bakalan hadir nanti pada hari Rabu, tepat itu tanggal 24 Juli 2024. Kalian bisa nontonnya itu di aplikasi Beastation. Dan itu aja dulu mengenai video kali ini, dan jika ada salah aku minta maaf, dan sampai jumpa di pembahasan anime lainnya. Jani.